Yang kedua, rahasia orang melakukan kehendak Allah. Masih di ayat sana, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bagian terakhir dari ayat ini, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan terlaksana, rencana Tuhan terlaksana. Saudara bisa, saudara bayangkan, bisakah, mungkinkah saudara dapat bayangkan kalau Allah mempunyai rencana, Allah mempunyai pekerjaan yang besar dan terlaksana melalui saudara. Itu berarti seluruh hidup saudara adalah mujizat semata-mata. Tidak heran Daud mengatakan, bagi banyak orang aku adalah tanda ajaib dari Tuhan. Kalau rencana Allah terjadi atas hidup seseorang, hidupnya itu mujizat, saudara. Saya mau kasih beberapa kesaksian untuk saudara. Bagaimana saya melihat Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang, kemudian ada koneksinya dari orang kepada seseorang yang lain. Saya sudah menceritakan cerita ini waktu kita ada dalam doa 10 hari. Saya bersaksi tentang satu keluarga yang pada suatu hari tiba-tiba Tuhan menaruh mereka di dalam hati saya. Dan saya kemudian mengambil telepon, lalu saya telepon mereka. Lalu saya telepon kepala keluarganya tetapi tidak diangkat. Saya telepon istrinya, lalu kami berbicara beberapa saat. Dan setelah kami berbicara, saya tahu bahwa suaminya akan pergi ke satu kota, ya. Dan sebetulnya berbulan-bulan mereka sedang mengusahakan bisnis mereka, karena dia bisnisnya di kayu dan dia bermaksud untuk menjual hasil produksinya kepada buyer yang dari Korea, saudara. Tapi mereka negosiasi berkali-kali, berbulan-bulan, tidak ada hasil. Tapi secara ajaib hari itu Tuhan menaruh mereka di hati saya. Beberapa saat kemudian Bapak ini menelpon saya, lalu kami berdoa. Saya ingat saya telah berdoa di dalam mengutip firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yang kurang lebih ayat itu mengatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saya berdoa supaya perjalanannya kali ini berhasil dan supaya dia beruntung. Lalu malam harinya dia pergi. Dan pagi hari istrinya mengirim pesan kepada saya sebelum siang, dia berkata, berdoa. Dia tidak mengatakan berdoa, dia bilang, hari ini kami butuh mujizat. Lalu karena saya penasaran, saya ambil telepon, saya bilang, mari kita minta mujizatnya sekarang. Saudara, saya merasakan bahwa doa itu ada dalam kehendak Tuhan. Ketika kami berdoa, saya berteriak kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, hari ini aku meminta surga mengintervensi situasi saat ini. Dalam waktu saya mengatakan surga mengintervensi, saudara tahu saya merasakan seperti sesuatu jatuh dari atas. Saya menangis, yang di seberang sana menangis. Lalu saya letakkan telepon, saya keluar. Kurang dari 30 menit saya masuk lagi, saya lihat pesan, mujizatnya terjadi. Hari itu deal saudara, bisnisnya, kayunya terjual. Saya melihat ketika Tuhan melakukan kehendaknya atas orang-orang, ia selalu menghubungkan dengan orang lain. Amin saudara. Apa bedanya kalau dia berdoa? Dia bisa berdoa, tetapi Tuhan menaruh doa itu di dalam saya. Dan pada waktu saya berseru kepada surga supaya surga mengintervensi, itu adalah doa yang berasal dari hati Allah dan itu terjadi. Satu peristiwa yang lain yang kejadiannya bersamaan. Mengapa saya mengatakan bahwa saya percaya mujizat, saya percaya kuasa Allah. Sampai hari ini saya percaya Tuhan pelihara kita. Nah pada hari-hari yang sama dalam beberapa
dalam minggu-minggu ini saja, saya juga telah menerima sebuah pesan tentang seorang pria yang mengalami sakit di tenggorokan. Saudara tahu kalau sekarang ini orang sakit tenggorokan, saudaraku, tidak ada orang yang mau menengok orang sakit tenggorokan hari-hari ini. Lebih-lebih istrinya mengatakan separuh tenggorokannya itu bengkak sampai tertutup separuh. Jadi tinggal menyisakan separuh tenggorokan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Lalu mereka membuat dia makanan bayi itu dimasukin susu, lalu dia minum seperti air. Saya bilang, saya akan datang ke rumahmu dan mendoakan kamu. Tapi dia katakan tidak, nanti saya akan pergi ke gereja. Lalu saya bilang, mari kita berdoa. Saya berdoa pada seperti hari begini, kami berdoa dan kemudian malam tiba, besok pagi saya hubungi mereka. Dan istrinya mengatakan begitu dia bangun pagi kesakitan luar biasa. Lebih sakit dari sebelumnya. Dan dokter mengatakan bahwa harus operasi, saudara. Karena penyebab bengkak itu ada gigi tumbuh di geraham tapi cara tumbuhnya melintang. Sehingga saraf di daerah ini terjepit. Jadi harus operasi. Saya berdoa dengan dia, pas dia tidak bisa bicara, pria itu. Kemudian saya cuma mendengar dia menangis dengan kata-kata yang tidak jelas. Lalu sedang saya berdoa, tiba-tiba muncul di hati saya berhenti dan saya mengatakan, ucapkan nasarmu kepada Tuhan. Katakan nasarmu kepada Tuhan, kamu bernasar kepada Tuhan. Lalu saya doakan dan dia mengucapkan nasarnya kepada Tuhan. Dia katakan, dia katakan kalau saya sembuh, dia mengatakan saya sudah berjanji kalau saya ingin bergabung di gereja ini, di gereja Filipi, ya, karena dia baru beberapa bulan ada di gereja ini dan belum mengisi formulir. Dia bilang saya sebetulnya sudah berjanji untuk bergabung. Saya bilang ucapkanlah janjimu. Lalu setelah dia ucapkan janjinya, saya berdoa lewat telepon. Saudaraku, Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, waktu dan tempat. Kami berdoa selesai, saya tutup telepon, lalu saya kembali hubungi dia. Keesokan harinya istrinya mengatakan setelah selesai berdoa dia bisa bicara, dia langsung bisa makan nasi dan dia sehat. Saya telepon dia, dia tertawa terbahak-bahak. Dia katakan saya makan sangat banyak. Saya bilang jangan lupa kamu sudah bernasar kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya tahu saudara bahwa apa yang saya doakan bukan doa saya, tetapi kehendak Tuhan untuk menyembuhkan dia. Ketika saya berhenti di tengah doa saya dan saya katakan, ucapkan nasarmu kepada Tuhan. Itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Dan ketika dia mengucapkan nasarnya, saya doakan dan kuasa Allah menjamah. Saudara harus belajar mengenal kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah tren orang-orang mulai terobsesi dengan simbol-simbol, lambang-lambang. Saudaraku, yang terpenting adalah engkau harus mencari hatinya Tuhan. Tidaklah berguna saudara, kita bergantung kepada lambang-lambang, simbol-simbol. Saya syukur kepada Tuhan bahwa saya belum sempat pasang tulisan di depan gereja. Puji Tuhan. Mungkin kalau kita sudah pasang tulisannya House of Prayer, saudaraku ya. Nah saudara-saudara, banyak tulisan-tulisan, slogan-slogan yang nampaknya rohani, simbol-simbol. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi kita ditantang. Tuhan sedang mencari melebihi dari sebuah simbol, dari sebuah tindakan-tindakan simbolik kepada isi hati kita. Mungkin seperti lagu yang dinyanyikan oleh Michael Smith, ya, Heart of Worship. Tuhan ingin bukan lagu, tetapi hati yang menyembah. Tuhan mencari melampaui nyanyian yang saudara nyanyikan, tetapi ia melihat dan mencari hati yang mengenal jalan dan kehendaknya.